Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan wal akhwati fillah, ahibba rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di Masjid Raudhatul Jannah ini. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, insya Allah kita akan melanjutkan membaca dari kitab Ma'alim ya, Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beragama dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ikhwan wal akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa hadaniyallahu wa iyyakum. Kemarin kita sudah membaca dari Ma'alim Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah pada poin yang kelima. Dan sekarang kita akan membaca poin yang keenam dari karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki ciri-ciri yang khusus yang membedakan dengan firqah-firqah yang menyimpang. Poin yang keenam yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan di dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain yang menyimpang. Kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala di sini. Beliau mengatakan kadzalika min ma'alimi manhaji ahli sunnah wal jamaah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Demikian juga ya dari karakteristik manhaj ahlus sunnah wal jamaah
yaitu memerintahkan dengan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Amalan biqaulihi, yang ini merupakan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 110. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian, ya, pada umat ini yang mengajak kepada perkara yang baik, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 103. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini sebagai bentuk pengamalan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi wa ilam yastati' fa bilisanihi wa ilam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Maka jika dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu merubah dengan lisannya, maka rubahlah dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Fala budda min ingkaril munkar. Maka mau tidak mau, ya, maka tidak mau haruslah melakukan ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Fal mu'min, ya, fal mu'min yungkirul munkar. Maka seorang mukmin pasti dia akan mengingkari kemungkaran. Ya. Kalau kita ini mengaku mukmin, melihat kemungkaran pasti kita ingkari. Kalau kita mampu mengingkari dengan tangan kita, maka kita ingkari dengan tangan kita. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan kita. Kalau tidak mampu, maka dengan hati kita. Walakin, kata beliau, akan tetapi, yungkiruhu bihasabi istita'ah, akan tetapi, mengingkari kemungkaran itu disesuaikan dengan kemampuan. Ya, disesuaikan dengan kemampuan. Fa in kana yastati' ayyuzilahu biyadihi azallahu biyadihi. Dan jika dia mampu mengingkari kemungkaran itu dengan tangannya, dia mampu menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya, maka dia hilangkan dengan tangannya. Kata beliau, wa hadza innama yakunu li ahlil hisbah. Maka yang demikian itu hanyalah dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Wa man walahum waliyul amr min rijalil hisbah. Dan orang-orang yang diberikan wewenang oleh waliul amr
Ya, dari orang yang memiliki kekuasaan. Jadi merubah kemungkaran dengan tangan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Orang-orang yang memiliki kekuasaan menguasai orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Nah, iwas sekalian semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang diberi wewenang oleh waliul amr. Fa innahum yazilunal munkar bi aidihim. Maka orang-orang yang diberi wewenang oleh waliul amr, mereka boleh mengingkari kemungkaran dengan tangan mereka. Idzaqtadal amr, jika memang itu dibutuhkan. Jika untuk menghilangkan kemungkaran itu memang dituntut untuk menggunakan dengan kekuasaan, jika kemungkaran itu hanya bisa hilang dengan kekuasaan, dengan tangan, maka harus dilakukan. Baik yang melakukan itu orang yang memiliki kekuasaan atau orang yang diberi wewenang. Ya, atau orang yang diberi wewenang oleh pemilik kekuasaan tersebut. Wa kadzalika sahibul bait fi baitihi. Dan demikian juga bagi seorang pemimpin rumah tangga di dalam rumah tangganya. Ini seorang suami, seorang kepala rumah tangga, dia memiliki kekuasaan di dalam rumah tangganya. Fa innahu yuzilul munkar biyadihi min dakhili baitihi. Maka dia bisa menghilangkan kemungkaran dengan tangannya di dalam rumah tangganya. Seorang suami ketika melihat anggota keluarganya melakukan kemungkaran, istrinya, ya, anaknya, pembantunya misalnya melakukan kemungkaran, maka dia bisa menghilangkan dengan kekuasaannya karena dia kepala rumah tangga. Dia boleh menghilangkan kemungkaran tersebut. Kata beliau, li'anna lahu sultah ala ahli baitihi. Karena dia memiliki kekuasaan atas keluarganya. Wali annar rajuli ra'in fi ahli baitih, dan dikarenakan seorang laki-laki itu, seorang suami itu pemimpin, ya, di dalam rumah tangganya. Pemimpin orang-orang di dalam rumah tangganya. Kalau di dalam rumah tangga antum, yang lebih mendominasi antum atau istri antum? Jangan-jangan kebalik. Harusnya istri itu kalau mau pergi izin, justru antum yang mau pergi izin. Ya. Ini abang mau pergi izin. Izin beli apa? Beli es cendol. Ya Allah, beli es cendol, izin sama istri. Istrinya kemana-mana gak pernah izin. Ya. Cilodi udah dapat izin istri. Maksudnya kalau pergi izin enggak gitu. Kemarin kan ke Palembang izin ya. Izin. Maksudnya pamit, bukan izin, pamit gitu ya. Dek, saya pamit mau ngaji. Nah, karena seorang laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatih. Dan dia itu bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dia akan ditanya tentang istri-istrinya, akan ditanya tentang anak-anaknya.
Dia akan ditanya. Kalau anak-anaknya melakukan kemungkaran, dia tidak hilangkan, maka dia pun akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau istri-istrinya melakukan kemungkaran, ya, istrinya tiktokan misalnya, kok nggak dihilangkan kemungkarannya? Istrinya selalu upload kegiatannya di FB Pro misalnya, menampakkan dirinya, harus dihilangkan. Sebagai suami, dia bertanggung jawab. Kalau dia tidak melakukannya, tidak menghilangkannya, ingat, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fayazilul munkar biyadih. Maka dia harus menghilangkan kemungkaran dengan tangannya, yaitu dengan kekuasaannya sebagai suami. Amma idza lam yakul lahu sultah la amata wala fi baitihi fa innahu yunkirul munkar bilisani. Adapun jika dia tidak punya kekuasaan baik secara umum ataupun tidak punya kekuasaan di dalam rumah tangganya, ya, misalnya istri tidak punya kekuasaan dalam rumah tangganya, atau anak tidak punya kekuasaan dalam rumah tangganya, fa'ina yungkirul munkar bilisani, maka dia harus mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Kalau seorang istri mendapatkan suami melakukan kemungkaran, ya, tapi di dalam rumah tangga kan dia tidak punya kekuasaan, maka dia mengingkari dengan lisannya. Atau antum sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, melihat kemungkaran di desa antum, ya, namun antum tidak punya kekuasaan di sana. Yang berkuasa di desa itu adalah kepala desa. Antum tidak bisa merubah dengan tangan karena tidak punya kekuasaan di sana, maka antum merubah dengan lisan. Bagaimana maksudnya merubah kemungkaran dengan lisan? Bimakna annahu ya'idu wa yudzakkir. Ya, dengan makna dia memberikan nasihat dan peringatan. Memberikan nasihat bagi orang yang melakukan kemungkaran tersebut dan memberikan peringatan. Ya. Kemudian wa yad'u ilallah, dan dia mengajaknya kepada Allah. Wa yuballigh 'anil ma'asi wal munkarat may yastati'u taghyiraha biyad, dan dia menyampaikan terjadinya kemaksiatan dan kemungkaran tersebut. Dia menyampaikan tentang kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi tersebut kepada orang yang mampu merubahnya dengan kekuasaan. Jadi kalau antum sebagai warga masyarakat melihat kemungkaran di desa antum, maka nasihati dengan lisan, beri peringatan, dan antum juga melaporkan kepada orang yang memiliki kekuasaan di desa, yaitu kepala desa. Laporkan ke kepala desa. Pak, lapor, terjadi kemaksiatan begini dan begitu, terjadi kemungkaran begini dan begitu. Karena yang bisa merubah dengan kekuasaan kepala desa. Atau dilaporkan kepada aparat. Atau orang yang diberi wewenang, misalnya Hansip, Linmas misalnya. Dilaporkan dengan lisan kita. Ini termasuk ingkarul mungkar dengan lisan. Ya. Kemudian kata beliau, min rijalil sultah wa rijalil hizbah
Wala yaskut andalika huwa yaqdir. Jadi dia melaporkan, dia menyampaikan tentang kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi kepada orang yang mampu merubahnya dengan kekuasaan, dari orang yang memiliki sultah, memiliki kekuasaan, atau orang yang memiliki kuasa untuk merubahnya. Wala yaskut, dan tidak boleh diam andalik dari hal yang demikian itu. Wa huwa yaqdir, padahal dia mampu melakukannya. Tidak boleh kita melihat kemungkaran kok kita diam, nggak boleh. Padahal kita mampu berbuat, yaitu dengan cara itu. Kita menasehati, kita memperingatkan, atau kita melaporkan kejadian itu, kemungkaran itu kepada orang yang bisa merubahnya dengan kekuasaannya. Wa idza lam yastati' bilisanih fa innahu yunkirul munkar biqalbih. Maka jika dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka dia merubahnya, mengingkarinya dengan hatinya. Kalau dengan lisan juga takut, mau menasihati takut. Jangan-jangan saya nasihati malah saya dipukul. Jangan-jangan saya nasihati malah saya dibeginikan dan dibegitukan. Ya, maka dia wajib mengingkarinya dengan hatinya. Wa ya'tazilul munkar wa ahlil munkar wa la yujalisuhum wa la yuhalituhum. Ya, dan dia harus meninggalkan kemungkaran dan menjauhi para pelaku kemungkaran dan tidak duduk-duduk bersama mereka. Ada orang melakukan kemungkaran, antum mau merubah dengan tangan tidak punya kekuasaan, antum mau merubah dengan lisan juga takut, maka hati harus mengingkari. Dan ini ditunjukkan dengan sikap meninggalkan kemungkaran tersebut. Meninggalkan orang yang melakukannya, tidak duduk-duduk bersama mereka, dan tidak berbaur bersama mereka. Jangan malah duduk nonton. Ada orang main judi, gaple. Antum mau memperingatkan, nasihati takut. Apalagi merubah mereka dengan tangan. Mau ngomong nasihati aja takut, tapi malah antum duduk di situ ikut nonton. Tidak boleh. Harus diingkari. Hati mengingkari dan tinggalkan. Misalnya ada di situ orang minum minuman keras. Di gardu ronda misalnya ada orang minum minuman keras. Antum mau menasihati takut, mau memperingatkan takut, maka hati harus mengingkari. Tinggalkan, jangan berbaur dengan mereka. Ya. Kemudian kata beliau, ya, wala yujalisuhum wala yukhalituhum illa ala sabilin nasihah wal ingkaru alaihim. Ya, tidak boleh duduk-duduk bersama mereka, tidak boleh berbaur dengan mereka, kecuali untuk memberikan nasihat dan mengingkari atas perbuatan mereka itu. Ya, kalau ke sana ingin memperingati, ingin memberi nasihat, boleh. Tapi kalau tidak, nggak usah, tinggalkan. Ahlus sunnah wal jamaah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Wa 'ala ma tujibu syariah. Mereka itu mengajak kepada yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat. La alama yaqulul mu'tazilah. Tidak sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya, yang mereka Mu'tazilah ini memiliki
usul-usul pokok-pokok dalam ingkarul mungkar. Di antaranya apa? Anna ingkarul mungkar maknahul khuruj ala walil amr. Ya, bahwasanya ingkarul mungkar itu maknanya adalah keluar atau memberontak kepada waliul amr. Idza hasalat minhu mukhalafatu dunal kufr. Jika waliul amr itu melakukan penyimpangan-penyimpangan meskipun selain kekufuran. Bagi mereka, ingkarul mungkar terhadap waliul amr yang melakukan penyimpangan-penyimpangan adalah dengan memberontak keluar dari mereka. Keluar dari ketaatan kepada waliul amr. Meskipun waliul amr itu penyimpangan-penyimpangannya bukan kekufuran. Ya. Surah yahrujuna alaihi bisayfi wa yaquluna hadza min ingkaril munkar. Ketika mereka memberontak kepada waliul amr dengan pedang-pedang mereka dan mereka mengatakan ini adalah bagian dari ingkarul munkar, kata mereka. Jadi pemberontakan itu menurut mereka merupakan bagian dari ingkarul munkar. Li'anna min usulihim, dikarenakan di antara pokok-pokok ajaran mereka al-Mu'tazilah al-Batilah, yang dimaksud adalah di sini adalah ajarannya Mu'tazilah yang batil. Annahum yakulun, bahwasanya mereka mengatakan bil khuruji ala walil amr idza hasalat minhu maksiyah dunal kufr. Ya, bahwasanya menurut mereka ya, ingkarul mungkar itu dengan cara memberontak keluar dari ketaatan kepada waliul amr jika mereka melakukan kemaksiatan meskipun kemaksiatan itu bukan kekafiran. Ya, mereka anggap itu mimbabil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Mereka anggap itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Bizamihim, dengan persangkaan mereka. Wa yasukkuna as-ta'ah wa yahrujuna anil jamaah. Maka mereka pun berlepas dari ketaatan dan keluar dari jamaah. Wa yufarriquna jama'atul muslimin, dan mereka itu memecah belah jamaah kaum muslimin. Ya. Bihujjati annahum yungkirunal munkar, dengan hujah, dengan alasan bahwasanya mereka itu mengingkari kemungkaran. Menurut sangkaan mereka, mengingkari kemungkaran adalah dengan keluar dari ketaatan kepada waliul amr. Gak perlu taat. Kalau perlu justru memberontak ketika waliul amr melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ya. Fassabaru ala walil amr wa in hasalat minhu mukhalafah dunal kufr aula minal khuruj alaih minal khuruji alaih. Padahal bersabar kepada waliul amr, bersabar kepada penguasa, meskipun penguasa itu melakukan pelanggaran-pelanggaran selain kekufuran, lebih utama daripada memberontak, daripada melawan waliul amr. Bal inna ad-darar alladhi yahsulu fi sabr alaih fi hadil halah ya, akhaf min ad-darar alladhi
yahsulu minal huruji alaih. Bahkan bahaya yang ditimbulkan karena bersabar kepada waliul amr dalam hal ini, yaitu ketika melihat waliul amr melakukan penyimpangan-penyimpangan, mungkin kalau di negeri Konoha misalnya, terjadinya banyak korupsi, terjadinya banyak KKN, terjadinya ini dan itu, kemudian kita bersabar, terjadinya kezaliman kepada rakyat misalnya, maka bersabar atas kelakuan waliul amr para penguasa ini dari penyimpangan-penyimpangan mereka, maka bahayanya lebih ringan daripada memberontak. Bahayanya lebih ringan daripada bahaya yang ditimbulkan dengan pemberontakan. Lihat, kata beliau, dari tumpahnya darah, dari hilangnya keamanan, dan yang selain hal tersebut, kalau sudah terjadi pemberontakan, maka darah kaum muslimin akan tertumpah. Keamanan akan hilang. Tidak aman lagi. Maka ini membahayakan. Nah, perlu antum ketahui, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sering menjadi tertawaan orang-orang Khawarij. Hadis yang sering menjadi ejekan orang-orang Khawarij yang mereka jauh dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wala yastannuna bisunnati fasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin fi husmani insin. Qal qultu kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dzalik. Qal tasma wa tuti lil amir wa in dhariba dhahraka wa ahida maluka fasma wa ati. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan ini. Ini hadis sahih ucapan Nabi yang sering menjadi ejekan orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah. Rasulullah bersabda, nanti setelah aku akan datang seorang pemimpin yang tidak mendapatkan petunjukku dan tidak pula melaksanakan sunnahku. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya jasad manusia. Jasadnya manusia, hatinya setan. Kalau hatinya setan, kelakuannya ya kayak setan. Kelakuannya ya kayak setan. Ya korupsi, ya merampas hak, melakukan kecurangan-kecurangan. Itu kerjanya setan. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, setan itu kullu minal ins aujan ba'idun 'anil khair wa qaribun minasyarr yufsidu wa yuslih. Yang namanya setan itu setiap dari manusia atau jin yang dia itu jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan, namun dekat kepada kejelekan. Yufsidu, merusak, wala yuslih, dan tidak pernah berbuat kebaikan. Kelakuannya itu merusak, tidak pernah berbuat baik.
Lah ini ada manusia yang seperti ini. Jasadnya manusia. Blegernya itu manusia. Tapi hatinya setan. Ada orang seperti ini. Ya. Aku berkata. Ini kata Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu? Beliau bersabda, dengarlah dan taat kepada pemimpinmu. Walaupun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 1847. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mendapati pemimpin yang demikian, Rasulullah perintahkan tetap mendengar dan taat. Pernah punggung antum dipukul oleh penguasa? Pernah. Harta antum diambil? Tidak pernah. Ini seandainya terjadi seperti ini pun, Rasulullah memerintahkan kita mendengar dan taat. Lalu ketika hadis ini disampaikan oleh para ulama salaf, para ustadz-ustadz salafiyin, menjadi bahan ejekan. Sesungguhnya mereka mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan ini. Kita diperintahkan untuk demikian. Nah, ikhwas sekalian, semoga rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjutkan. Fa ahlus sunnah wal jamaah wasatu fi hadzal amr. Maka ahlus sunnah wal jamaah bersikap pertengahan dalam perkara ini. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang mukmin dan mukminat, sebagian mereka adalah wali, penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Ini surat At-Taubah ayat 71. Kemudian kata beliau, famin wilayati ba'dhum li ba' annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka di antara bentuk loyalitas di antara mereka, orang-orang mukmin dan mukminat, perhatikan, di antara bentuk loyalitas mereka kepada sebagian yang lain adalah mereka memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Hadza min tawalli ba'duhum li ba'. Ini adalah merupakan bentuk loyalitas sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Wattafi'i fi dzalika huwal mahabbah. Dan yang menjadi motivasi dalam hal tersebut, kenapa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu saling mencegah dari kemungkaran, saling mengajak kepada yang ma'ruf. Apa yang menjadi motivasinya? Karena mereka itu saling mencintai. Karena kecintaan. Kita ini mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh saudara mukmin kita, saudara mukminat kita. Apa yang memotivasi? Kecintaan kita kepada mereka. Kita peringatkan mereka dari kesyirikan. Kita ajak mereka mentauhidkan Allah. Kita peringatkan mereka dari perbuatan bid'ah. Kita ajak mereka mengikuti sunnah. Dasarnya apa? Motivasinya apa? Kita cinta kepada mereka. Kita cinta kepada mereka. Antum mencintai anak antum. Kalau pas anak antum main pisau yang sekiranya akan mengiris tangannya, kira-kira gimana? Antum biarkan? Enggak.
Hah? Kalau kita nggak cinta kepada kaum muslimin ya sudah, lueh-lueh sana bahasa Jawanya. Dibiarkan saja kalau kita nggak cinta. Justru karena kita cinta kepada saudara-saudara kita, kaum mukminin dan mukminat, maka kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak mereka dalam kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Mengajak mereka untuk bertauhid dan mencegah mereka dari perbuatan syirik. Mengajak mereka untuk taat dan mencegah mereka untuk berbuat maksiat. Ini dasarnya adalah mahabbah. Lal adawah aul intiqam, bukan didasari karena permusuhan dan balas dendam. Enggak ada itu. Kita enggak memusuhi mereka kaum muslimin. Ketika kita memperingatkan orang yang melakukan perbuatan bid'ah, kita enggak memusuhi mereka. Justru karena cinta kita peringatkan mereka. Haitsu la yatsrukul muslim akhahul muslim alal maksiyah wa alal darari ala tariqin nar wa huwa yastati an yuhawilu inqadhahu bil amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Di mana tidak boleh seorang muslim meninggalkan saudaranya yang muslim di atas kemaksiatan. Dan tidak boleh seorang muslim meninggalkan saudaranya yang muslim di atas bahaya. Dan di atas jalan yang akan menjadikan mereka masuk neraka. Padahal dia mampu, wahuwa yastati', padahal dia mampu, ayuhawwilu inqadhahu, padahal dia mampu untuk menyelamatkannya. Bil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, yaitu dengan cara mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dia dari kemungkaran. Lakin yakunu dzalika wifkun usuli bayannaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus sesuai dengan pokok-pokok, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihasbil istita'ah wa hasabil muqaddarah. Bihasabil istita'ah, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kekuatan. Wala yatsruku ingkarul munkar bihali min ahwal, dan tidak boleh meninggalkan ingkarul munkar dalam semua keadaan. Kalau keadaan kita tidak mampu dengan tangan, masih mampu dengan lisan. Kalau keadaan kita tidak mampu dengan lisan, bisa dengan hati. Makanya tidak mungkin ditinggalkan. Tetap kita akan ingkarul munkar, meskipun hanya dengan hati. Isya jam berapa? 44 menit, kurang 3 menit. Ya. Jadi yang namanya orang mukmin itu tetap harus ingkarul munkar. Sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kekuatannya. Kalau antum mampu dengan tangan, rubah dengan tangan. Tidak mampu, rubah dengan lisan, beri nasihat dan peringatan. Tidak mampu, lakukan dengan hati. Hati mengingkari kemungkaran tersebut. Kemudian diwujudkan dengan perbuatan menjauhi dan tidak berkumpul-kumpul dengan pelaku kemaksiatan itu. Ya? Maka kata beliau, faman lam yungkirul munkar la bilisanihi wala biyadihi wala biqalbihi, maka barang siapa yang tidak mengingkari kemungkaran, baik mengingkari dengan lisannya atau dengan hatinya, tidak pula dengan lisannya dan tidak pula dengan hatinya,
tidak pula dengan tangannya dan tidak pula dengan hatinya, fahuwa laisa mu'minan, maka dia bukan seorang mukmin. Ya? Barang siapa yang tidak mengingkari kemungkaran, tidak mengingkari dengan lisannya, tidak mengingkari dengan tangannya, tidak mengingkari dengan hatinya, maka dia bukan seorang mukmin. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Maka tidak ada di belakang itu dari keimanan, meskipun hanya sebiji khardal. Jika orang tidak mau ingkarul mungkar, maka setelah itu tidak ada keimanan padanya, meskipun hanya sedikit. Maka ahlus sunnah wal jamaah, ciri-ciri mereka, mereka mengingkari kemungkaran, mengajak kepada yang ma'ruf. Ini ciri ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya juga diri-diri kita ini yang mengaku sebagai seorang mukmin, mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, maka harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya antum seorang bos, ya, mampu untuk merubah kemungkaran pada anak buahnya, mampu untuk mengajak anak buahnya berbuat baik. Antum kepala sekolah, misalnya, kalau ada guru-gurunya yang berbuat kemungkaran, antum mampu dengan tangan merubahnya. Ya, atau antum bos sebuah perusahaan, antum mampu mengajak mereka untuk berbuat baik. Nah, ikhwah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa kita kaji dan semoga memberikan manfaat, pelajaran bagi kita, dan semoga kita bisa mengamalkannya bersama-sama. Dari poin yang ke-6 dari karakteristik manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Sudah masuk waktu isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.